Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan, berikanlah pencerahan, berikanlah pengertian. Karuniakan kepada kami hati seorang murid, hati yang mau belajar. Karuniakan juga kepada kami hati seorang hamba, hati yang mau taat. Di dalam seluruh perjalanan hidup kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menghidupi firman Tuhan, langkah demi langkah, di mana Tuhan menuntun dan menggembalakan kami. Kami memperoleh bagian yang terbaik dari janji firman Allah, bagi hidup kami, kekinian maupun untuk kekekalan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita baca satu ayat firman Tuhan ini ya. Roma 12 ayat yang pertama. Tema Mimbar Gloria pada minggu ini adalah dedikasikanlah hidupmu. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia kita banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengabdikan atau mendedikasikan hidupnya dalam panggilan profesi mereka yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Baik di dalam kehidupan keagamaan maupun di dalam kehidupan sekuler, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki dedikasi yang begitu luar biasa. Ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, mereka mendedikasikan seluruh hidup mereka. Kadang-kadang kita dalam hati timbul penuh dengan kekaguman. Kenapa orang demikian bisa mendedikasikan seluruh hidupnya untuk panggilan profesi yang mereka jalani atau mereka tekuni? Baik mereka itu sebagai seorang musikus gitu ya, atau seorang pendidik, atau seorang rohaniawan, atau apa saja profesi mereka. Kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang mendedikasikan hidup atas panggilan profesi itu, dan mereka kerjakan dengan segenap hati, dengan kekuatan, dan pengabdian mereka itu memberkati banyak orang. Nah, pagi hari ini saya akan tunjukkan gitu ya, salah satu contoh saja di antara sekian banyak orang yang mendedikasikan hidupnya gitu ya. Ini memang wajahnya tidak terlalu tampak gitu ya. Tapi di sini itu ada seorang yang kulitnya agak berbeda dengan kita. Lalu ada ibu-ibu di sana juga. Ini ya. Ini adalah satu peristiwa yang terjadi ketika memperingati akan Hari Kartini gitu ya. Nah, di situ ada seorang perempuan. Nah, perempuan ini adalah bernama ini. Dia orang Belanda gitu ya. Marieke Werimond Bekker. Nah, Marieke ya saya sih menafsir kira-kira mungkin namanya ya Maria lah gitu ya. Saya sebut saja namanya Maria, Marieke ini. Dia adalah seorang perempuan Belanda. Dia adalah seorang misionari yang melayani berpuluh-puluh tahun di tanah Papua. Dia mempersembahkan hidupnya, mendedikasikan hidupnya untuk mengangkat harkat dan martabat dan derajat hidup perempuan di Papua. Dia bergabung ketika tiba di Papua, yaitu dengan pusat pembinaan dan pengembangan wanita daripada GKI di tanah Papua. Dia menghabiskan hidupnya bertahun-tahun di sana. Bahkan dikatakan dia menikah dengan penduduk setempat dari suku Serui.
dan melahirkan 3 anak laki-laki di sana. Dia menghabiskan bertahun-tahun hidupnya, seseorang yang mempunyai satu kehidupan yang begitu mapan di negerinya di Belanda. Dia tinggalkan itu, lalu dia pergi ke Papua. Pada waktu dia mendedikasikan hidupnya, dikatakan dari tangannya itu lahir begitu banyak perempuan-perempuan Papua yang berperan di dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ada yang dikatakan misalnya menjadi istri daripada gubernur Papua, ada yang menjadi anggota DPR. Dia sebutkan satu-satu namanya. Dan orang-orang itu adalah orang yang pernah dibina, dididik oleh Marieke Werimon Bekker ini. Sehingga dalam satu kesempatan ketika daerah itu merayakan akan Hari Kartini, dalam gambar ini Marieke ini diberikan penghargaan. Nah, pada waktu dia diberikan penghargaan oleh pemerintah setempat gitu ya, dia sangat luar biasa kagetnya. Sehingga dia mengatakan satu kalimat bunyinya seperti ini: ada banyak ibu-ibu yang buat lebih banyak lagi bagi perempuan di Papua daripada saya. Walaupun memang sesungguhnya semua orang di daerah Papua itu mengakui apa yang dikerjakan, dedikasi daripada Marieke ini melebihi banyak orang. Tetapi ketika dia menerima penghargaan, dia tetap mengatakan sesungguhnya masih ada yang lebih banyak yang mengerjakan sesuatu untuk Papua. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk satu panggilan hidup yang Allah titipkan dalam hidupnya, dan dia kerjakan dengan segenap hati karena dia mengasihi akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, lalu sekarang kita coba berpikir, apa itu dedikasi, gitu ya? Dedikasi adalah pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu untuk berhasilnya satu usaha atau tujuan yang mulia, dan di situ ada pengabdian. Ini namanya dedikasi. Jadi dia mengorbankan banyak hal, seperti Marieke Werimon Bekker ini. Dia mengorbankan kenyamanan hidup di negerinya di Belanda. Dia mengorbankan keluarga, dia mengorbankan sahabat, ada banyak hal yang dikorbankan. Dia pergi ke daerah pedalaman Papua untuk melayani di sana. Karena disitulah dia melihat ada satu tujuan yang mulia, satu panggilan hidup, satu dedikasi yang Allah titipkan bagi hidupnya. Dan itu dia kembalikan bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Bukankah kalau kita melihat, ketika kita menyaksikan orang-orang seperti Marieke Werimon Bekker ini, kita teringat akan satu peristiwa di dalam Matius pasal yang ke-19. Ketika seseorang pemuda datang kepada Kristus untuk menanyakan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab apa yang dikatakan oleh Taurat. Dia menyebutkan satu demi satu, dan tidak ada satupun yang dia katakan dia tidak lakukan. Dan Yesus pun tidak membantah. Tapi Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus katakan di dalam bagian ayat firman Tuhan ini adalah bicara soal dedikasi hidup yang totalitas sepenuhnya. Ketika seorang pemuda bertanya kepada Kristus, apa sesungguhnya hidup yang kekal itu? Dan bagaimana saya memperoleh hidup itu? Manusia sering berpikir hidup kekal itu dikaitkan dengan seremonial tuntutan keagamaan. Dan gak dia bisa menyebutkan satu demi satu. Tapi Yesus katakan, kalau engkau ingin sempurna, dedikasikan seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan.
Jangan biarkan ada sesuatu yang mengikat dirimu, termasuk hartamu yang banyak itu. Orang yang mendedikasikan hidupnya, itu juga yang mendedikasikan dompetnya kepada Tuhan. Oleh itu Yesus berkata, juallah semuanya itu dan berikanlah kepada orang miskin, dan engkau ikutlah aku. Ini adalah satu bentuk dedikasi hidup yang total, yang Tuhan tuntut di dalam setiap panggilan hidupnya bagi orang-orang percaya. Sekarang kita kembali kepada nas kita pada hari ini. Apakah yang Rasul Paulus katakan ketika dia berbicara soal ayat firman Tuhan ini dikaitkan dengan dedikasi hidup kita kepada Tuhan? Rasul Paulus katakan di dalam bagian firman Tuhan ini kepada jemaat di Roma, kepada orang-orang percaya, dengan satu istilah yang sangat sederhana ketika dia berbicara soal dedikasi hidup. Yaitu dia katakan, persembahkanlah hidupmu. Persembahkanlah hidupmu ini, kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, dedikasikanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Ayat ini memang ayat yang tidak simpel kalau kita lihat gitu ya. Kelihatannya ketika engkau dan saya baca itu sangat sederhana. Tetapi di dalam ketaatan memenuhi tuntutan Tuhan ini bukan hal yang sederhana. Petrus di dalam catatan sejarah dalam buku Quo-Vadis, dia pun pernah mengalami kesulitan untuk memenuhi akan tuntutan Tuhan. Satu waktu dikatakan ketika dia tahu Roma itu ada satu kekacauan yang begitu luar biasa. Pembunuhan dan penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Petrus pada waktu itu yang menggembalakan di kota Roma. Dikatakan dalam buku itu, dia pun sempat meninggalkan kota Roma. Dia sulit mendedikasikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Dia meninggalkan kawanan domba gembalaannya pada waktu itu. Tetapi dalam perjalanan ketika dia meninggalkan kota Roma, di situ dia bertemu sekali lagi dalam penampakan, melihat Yesus berjalan menuju kota Roma. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, "Guru, kamu mau kemana?" Tuhan itu mengatakan, "Aku mau pergi ke Roma untuk mati satu kali lagi, karena di situ tidak ada orang yang mau mati bagiku." Rasul Petrus dikatakan ketika mendengar kalimat seperti itu, dia membalikkan dirinya, lalu dia menancapkan tongkat gembalanya. Dia kembali ke kota Roma dan mati bagi Tuhan. Inilah satu panggilan hidup, dedikasi yang diberikan oleh Petrus pada waktu itu. Dan di dalam bagian ini Paulus mengingatkan, dedikasi adalah ketika kita mempercayakan, menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Karena hidupmu dan hidup saya adalah hidup yang sudah ditebus, dan itu milik daripada Tuhan. Apalagi kalau kita memperhatikan gitu ya, kata mempersembahkan di sini gitu ya. Ini berkaitan dengan erat. Kata ini pada awalnya adalah suasana lingkungan di kerajaan atau istana. Jadi kata ini berarti menyediakan, mengabdikan hidup kepada raja. Anda pernah melihat abdi dalam di Surakarta ataupun di Jogja? Kadang-kadang kita akan sangat heran gitu ya. Ketika mereka diwawancarai dari dedikasi pengabdian mereka berapa tahun yang lalu, mereka cuma dihargai 250.000 satu bulan. Tetapi itu mereka kerjakan turun-temurun. Sehingga ditanya, kakek mereka ya seperti ini abdi dalam, papanya abdi dalam, dia abdi dalam, dan anaknya sendiri juga abdi dalam. Kita sampai heran, 250 hidup dari mana? Tetapi mereka kerjakan itu dengan penuh sukacita. Karena itu bagian daripada dedikasi mereka kepada sultan. Sehingga mereka kerjakan itu semuanya. Bahkan mereka mengharapkan anak dan cucunya juga melakukan perkara yang sama sebagai abdi dalam. Jadi pada awalnya kata mempersembahkan ini memang ada kaitan dengan pengabdian seseorang terhadap raja. Ayat ini di dalam kehidupan bergereja pada waktu Paulus gunakan. Ini adalah di lingkungan bait suci yang dikaitkan dengan seseorang mempersembahkan kurban di hadapan Tuhan. Dan kata kerja mempersembahkan
di ayat ini adalah mempersembahkan sekali untuk selama-lamanya. Jadi ketika seseorang dipanggil untuk mendedikasikan hidupnya, dia bukan sekali lakukan lalu besok enggak, atau tahun depan enggak, atau bulan depan enggak, bukan. Sekali kita mendedikasikan hidup kita, maka dikatakan sepanjang umur yang kita jalani, kita mendedikasikan kepada Tuhan. Ini adalah panggilan hidup yang Allah percayakan. Yesus yang kita sembah, yang adalah Tuhan, bukankah di atas kayu salib dia dengan totalitas mendedikasikan hidupnya juga, supaya engkau dan saya boleh diselamatkan. Seluruh hidupnya dia serahkan dan percayakan itu kepada Tuhan. Tuhan bukan menuntut apa yang engkau miliki, tetapi Tuhan menuntut hidup kita itu sendiri untuk diserahkan kepada Tuhan. Satu waktu dikatakan pernah ada satu musim gitu ya, bencana kekeringan di daerah Afrika, di Ethiopia. Lalu di dalam satu cerita fabel gitu ya, mengenai dunia binatang, seekor ayam lalu berdialog dengan babi. Ketika mereka mendengar ada kelaparan bencana di daerah Ethiopia itu, lalu mereka ingin berbuat sesuatu untuk menolong masyarakat di sana. Lalu mereka rundingan gitu ya, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan untuk menolong mereka. Dari pembicaraan mereka dalam dunia fabel itu gitu ya, akhirnya si babi ini memberikan satu ide begini. Bagaimana kalau kita mengirim ham yang dilapisi dengan telur gitu ya. Di dalamnya ada lapisan telur. Nah, pada waktu ayam ini memberikan ide-ide seperti itu, lalu si babi ini langsung mengatakan, enak aja kamu. Kamu hanya tinggal telur, sedangkan saya harus mengorbankan hidup saya. Karena kalau untuk mendapatkan ham, maka babi itu sendiri harus dipotong gitu. Nah, telur ayam itu sendiri dia memberikan ide itu. Dia kan gampang aja setiap saat dia bertelur gitu, dan tidak menyentuh akan dirinya. Di dalam hidup kita seringkali kita seperti ayam gitu ya. Kita berpikir itulah dedikasi, padahal itu belum menyentuh apa-apa, itu di luar diri kita. Dedikasi hidup bukan seperti itu. Dedikasi adalah menyentuh hidup itu sendiri. Dan itu yang Tuhan tuntut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup itu sendiri dikatakan adalah totalitas dari diri kita. Tubuh mewakili totalitas pikiran, perasaan, dan emosi. Sehingga kenapa Paulus dalam bagian ini dikatakan, persembahkan tubuhmu. Karena di dalam totalitas hidup ini, sesungguhnya Paulus ketika bicara soal tubuh, ini bukan secara fisik yang bisa disentuh ini, bukan. Tetapi ini mewakili seluruh totalitas pikiran, perasaan, dan emosi kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Arah dan tujuan hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Jadi persembahan tubuh ini bukan dalam pengertian seperti dalam perjanjian lama, ada seekor binatang yang diletakkan di atas mezbah, bukan. Tetapi tubuh di sini adalah mewakili totalitas pikiran dan perasaan dan emosi hidupmu, yang engkau jalani hari lepas hari, dan engkau dedikasikan seluruhnya kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Jadi persembahan tubuh ini yang Paulus katakan sebagai persembahan yang hidup adalah penyerahan diri kita untuk menempuh satu kehidupan yang baru, yang menjauhi dosa dan menentang kuasa dosa. Nah, sehingga dia katakan persembahkan ini. Nah, pada waktu Paulus berbicara soal ini gitu ya, lalu timbul satu pertanyaan. Hidup yang bagaimanakah yang engkau dan saya Tuhan tuntut supaya engkau dan saya persembahkan? Paulus dengan jelas mengatakan,
hidup yang kita berikan kepada Tuhan adalah hidup yang kudus di hadapannya. Sebelum engkau dan saya percaya kepada Tuhan, kita mempergunakan atau mendedikasikan hidup kita untuk kesenangan dan tujuan yang jahat. Tetapi sejak kita menjadi miliknya, ketika engkau dan saya diselamatkan di dalam Kristus, maka kita mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci, karena Roh Allah diam di dalamnya. Adalah kehormatan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika Kristus dapat dimuliakan dan diagungkan di dalam dan melalui tubuh kita. Paulus secara jelas mengatakan ketika engkau mendedikasikan, bukan mendedikasikan yang cacat. Ketika engkau mendedikasikan, bukan mendedikasikan yang jelek, bukan. Tetapi ketika engkau dan saya mendedikasikan hidup, dikatakan adalah hidup yang kudus, yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Firman Tuhan ada satu kisah. Masakan engkau membawa binatang yang timpang untuk bupati, untuk pejabat-pejabat pemerintah yang ada? Bukankah engkau akan memberikan yang terbaik kepada mereka? Lebih kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, disinilah Paulus mengatakan ketika kita mendedikasikan hidup kita adalah hidup yang terbaik. Dengan demikian kalau kita lihat perkataan hidup di sini, kudus di sini adalah mencakup pula arti suci. Maka kekudusan ini bukan barang jadi yang kita peroleh dan untuk seterusnya kita miliki. Tapi seorang Kristen harus berupaya terus-menerus hidup semakin sesuai dengan kehendak Allah yang menjadi pemiliknya atau tuannya. Jadi kata kudus di sini, ini bukan bicara lagi status engkau dibenarkan di dalam Tuhan. Tuhan mengatakan engkau sebagai umat yang kudus, bukan itu. Tapi kata kudus di sini adalah dalam pengertian kehidupan kita secara praktis. Ini bukan berkaitan dengan status. Status memang betul engkau dan saya adalah umat yang kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita dilahir barukan di dalam Tuhan. Dan itu Allah anugerahkan bagi kita. Tetapi kata kudus di sini, ini bukan berkaitan dengan status. Tapi ini berkaitan dengan kehidupan kita secara praktis hari lepas hari. Sehingga dikatakan kata kudus ini bukan bahan jadi yang sudah engkau peroleh dan engkau miliki, bukan. Tapi sesuatu yang harus menerus kita upayakan, kita perjuangkan di dalam hidup kita. Hidup kita yang lama hidup dalam dosa. Engkau dan saya sadar secara benar bagaimana hidup kita terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sejak engkau dan saya dilahirkan baru dalam Kristus, kebiasaan sifat-sifat yang buruk ini kita harus terus berjuang, tinggalkan itu. Tinggalkan itu satu demi satu. Paulus di dalam dirinya pun dia katakan dalam hidup saya ada yang baik, tapi bukan yang baik yang aku lakukan, tapi yang jahat yang aku benci yang aku lakukan. Di situ Paulus terus berjuang untuk mengalahkan yang jahat itu dalam dirinya. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anaknya. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Lepaskan hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa itu. Dan mulailah satu kehidupan yang baru. Dan Tuhan ingin kita terus berjuang menjalani kehidupan yang demikian. Dan kita lakukan sepanjang umur yang kita jalani. Saya akan tunjukkan satu gambar lagi ya. Ini tentang orang yang juga mendedikasikan hidupnya. Ini adalah peristiwa tsunami yang terjadi di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011 yang lalu. Nah, ini satu bagian tepi pantai di daerah waktu itu.
Nah, pada waktu Jepang dilanda tsunami yang sangat besar gitu ya. Di lokasi ini ada orang yang bertugas yang senantiasa mengingatkan tentang ancaman bahaya. Nah, dalam satu media gitu ya, di internet Anda bisa browsing, ada dua orang yang bernama Takeshi Miura dan Miko Endo. Dia sedang bekerja di divisi penanggulangan bencana alam. Dia bertugas memperingatkan penduduk akan datangnya tsunami dan mengiring penduduk ke lokasi yang aman. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Dia katakan, pada waktu dia sedang bertugas, begitu gelombang itu terus datang dan tingginya dikatakan 10 meter. Anda bisa bayangkan betapa tingginya gelombang yang datang itu. Dua orang petugas keamanan ini tidak meninggalkan pos di mana dia bertugas. Dia terus menyerukan dan menyiarkan agar semua penduduk di pantai itu berlari, menyelamatkan diri. Sampai akhirnya dikatakan, dua orang ini terjebak di dalam pos itu dan akhirnya dia mati karena gelombang yang terlalu besar yang menyapu pantai itu dan termasuk pos penjagaan dia di sana. Dia meninggal saat bertugas. Ini adalah satu bagian dari panggilan dedikasi hidupnya. Ketika dia dipercaya untuk menjadi seorang penanggulangan divisi bencana alam pada waktu itu, dia terus berseru supaya penduduk meninggalkan tempat. Dia terus menyiarkan sampai akhirnya mereka dua mati terjebak karena gelombang itu terlalu tinggi. Dan dikatakan pada waktu itu tingginya itu mencapai 10 meter. Nah, pada waktu itulah maka banyak media yang mencoba membandingkan apa yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 dengan apa yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Di Jepang pada waktu itu yang meninggal itu 10.000 jiwa. Tetapi di Aceh pada waktu itu yang meninggal 128.000 jiwa. Satu 10.000, satu 128.000, hampir 13 kali lipat. Lalu mereka mencoba menganalisa gitu ya. Kenapa ada perbedaan yang demikian? Salah satu alasannya mereka mengatakan, penduduk Jepang memang sudah terlatih menghadapi bencana. Baik gempa, mereka sangat terlatih. Karena mulai dari sekolah, taman kanak-kanak, mereka sudah dilatih. Karena daerah ini rawan bencana. Sehingga mereka tahu bagaimana harus menyelamatkan diri. Dan itu memang diakui. Sehingga banyak orang yang bisa selamat. Tetapi tidak bisa dipungkiri dikatakan dalam media itu. Kenapa ada orang yang diselamatkan dan yang berkorban sangat sedikit? Karena mereka mengatakan, selain daripada orang-orang Jepang memang sudah terlatih, karena ada orang-orang seperti Takeshi dan Miki yang mendedikasikan hidupnya untuk panggilan itu. Kalau tidak ada orang seperti Takeshi dan Miki yang terus menyerukan, yang memberikan peringatan, ayo cepat tinggalkan tempat ini, sebentar lagi tsunami datang. Maka mereka mengatakan, walaupun orang Jepang terdidik dalam menghadapi bencana, tetap yang nanti akan mati akan lebih banyak jumlahnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk satu panggilan yang Allah titipkan. Mereka menjalankan karena tanggung jawab dari tugas yang diberikan. Sekarang engkau dan saya mendedikasikan hidup, bukan sekedar menjalankan tanggung jawab tugas yang Allah berikan, bukan. Karena engkau telah memperoleh hidup yang datang daripada Tuhan. Karena Kristus ketika mati di atas kayu salib, Dia memberikan hidupnya bagimu. Maka hidup kita sekarang ini dikatakan adalah milik Kristus. Kita berhutang nyawa dalam dunia silat. Kalau kita belajar melihat film-film yang ada, kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Hutang hidup kita kepada Allah. Hari ini ketika engkau dan saya mendedikasikan hidup,
bukan sekedar panggilan tanggung jawab tugas. Tapi kita tahu sesungguhnya Allah telah memberikan hidup itu kepada kita semuanya. Oleh itu di dalam sejarah gereja ada seorang yang bernama ini. Saya percaya kita kenal orang ini, William Booth. Di Surabaya kita pasti kenal. Ada gereja Bala Keselamatan, ada rumah sakit William Booth, ada panti asuhan Matahari Terbit. Ini adalah yang didirikan oleh William Booth. William Booth dikatakan pada waktu dia mencapai satu usia yang sudah sangat lanjut, umur 82 tahun. Dan pada waktu itu penglihatannya sudah hampir akan hilang. Di hadapan 10.000 hadiran di Royal Albert Hall di London, dia mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal dia berjuang dari muda untuk satu panggilan hidup yang Allah titipkan dalam dirinya. Sehingga dia mengatakan kalimat seperti ini ketika dia sudah mau mati dalam usia yang sangat lanjut. Selama wanita-wanita menangis sebagaimana mereka lakukan sekarang, saya akan berjuang. Selama anak-anak kelaparan sebagaimana mereka sekarang, saya akan berjuang. Selama orang-orang dipenjarakan masuk dan keluar, saya akan berjuang. Selama masih ada pemabuk, saya akan berjuang. Selama masih ada gadis malang di jalanan, saya akan berjuang. Selama masih ada satu jiwa yang gelap tanpa terang Tuhan, saya akan berjuang. Saya akan berjuang, saya akan berjuang sampai titik penghabisan. Orang berpikir pada waktu itu, dia sudah mendedikasikan panggilan hidupnya untuk satu pekerjaan yang begitu agung. Dia mendirikan Bala Keselamatan, dia mendirikan rumah sakit, dia menampung anak-anak jalanan. Ada begitu banyak perempuan-perempuan yang terlunta-lunta, yang membutuhkan pertolongan ketika harus bersalin dan sakit. Sehingga dia punya ide mendirikan rumah sakit dan membuka panti asuhan selain gereja. Orang berpikir sudah cukuplah, umur sudah 82 dan penglihatanmu sudah berkurang. Tapi dia katakan, selama saya di kota London masih bertemu dengan orang-orang seperti ini, dia katakan, saya tetap akan berjuang. Kenapa William Booth melakukan seperti ini? Apakah karena dia pendeta? Mungkin kita katakan iya. Tapi sesungguhnya kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu satu hal. Hidup yang dia jalani adalah karena Kristus. Sehingga di bagian terakhir dia katakan, selama masih ada satu jiwa yang gelap tanpa terang Tuhan, saya akan berjuang. Di balik semua dedikasi dan perjuangannya, dia ingin setiap orang boleh mengenal terang Tuhan, boleh mengenal akan Kristus. Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan, persembahkanlah hidupmu, dedikasikanlah hidupmu. Supaya apa? Supaya orang boleh mengenal Kristus. Itu yang sebenarnya ingin Tuhan katakan. Ketika engkau mendedikasikan hidupmu, engkau boleh membawa orang untuk mengenal Tuhan. Dan orang boleh memuliakan Kristus melalui hidupmu. Di dalam pasal yang ke-14, dalam ayat perjamuan kudus itu, di sini pun Paulus mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Inilah dedikasi. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Ini dedikasi. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat firman Tuhan ini berbicara sangat keras, mengingatkan kita semuanya. Baik hidupmu dan hidup saya. Bahkan sampai nanti matinya dirimu dan matinya diri saya. Kita ini adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan yang lain. Karena itulah kenapa William Booth dia katakan, aku terus berjuang. Selama masih ada satu jiwa saja yang belum mengenal, aku akan terus berjuang. Apa yang engkau punyai hari ini yang bisa engkau dedikasikan hidup kepada Tuhan? Di dalam catatan Injil ada seorang perempuan tua
Di dalam seluruh hidupnya dikatakan, dia hanya mempunyai 2 peser 1 duit. Dan itu dia serahkan semuanya untuk Tuhan. Itu dedikasi. Alkitab mengatakan 2 peser 1 duit itu adalah seluruh yang dia punyai untuk pemeliharaan kelangsungan hidupnya. Pada hari itu juga. Tetapi semuanya Alkitab mengatakan yang dia punyai secara total dia berikan kembali kepada Tuhan. Memang tidak dikatakan lalu dia makan apa besok bagaimana hidupnya. Kita tidak tahu. Tetapi Alkitab ingin mengatakan totalitas ketika dia memberikan. Dari semua yang dia punyai sudah tidak ada sisa lagi. Itu kekayaannya satu-satunya. Itulah dedikasi yang Alkitab ingin katakan. Dan perempuan itu lakukan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita rela meletakkan diri untuk Tuhan sebagai dedikasi hidup kita padanya? Engkau dan saya yang sudah dipelihara oleh Tuhan, menikmati hidup yang datang daripada Kristus. Pemeliharaan Allah begitu melimpah dalam hidupmu. Apakah kita rela juga meletakkan diri kita, hidup kita untuk Tuhan? Sehingga kita boleh berkata bersama-sama seperti William Booth berkata, selama masih ada 1 jiwa yang masih hidup dalam kegelapan, saya akan berjuang. Engkau dan saya terus berjuang. Bahkan berjuang dia katakan sampai titik penghabisan. Kalau di dalam dunia kita melihat ada banyak orang berdedikasikan hidupnya dengan profesi yang ada. Bukankah engkau dan saya harus lebih daripada itu? Engkau dan saya yang sudah menikmati dan mengalami akan jaminan kehidupan yang pasti di dalam Tuhan. Relakah kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan? Dedikasikanlah. Letakkanlah hidupmu. Totalitas hidupmu. Pikiran, perasaan, emosi, dan kehendakmu engkau serahkan kepada Tuhan. Dan melalui hidupmu nama Tuhan sekali lagi dimuliakan dan memberkati akan banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang memberi dirinya. Allah kita adalah Allah yang mendedikasikan hidupnya bagi kawanan akan domba gembalaannya. Karena firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Gembala yang baik datang adalah untuk memberikan hidup. Engkau dan saya adalah orang yang sudah menikmati itu di dalam Kristus. Saat ini relakah engkau mendedikasikan hidupmu kembali kepada Tuhan? Apa yang engkau punyai hari ini, apa yang engkau miliki, apa yang ada di dalam genggaman tanganmu, relakah engkau meletakkan itu untuk Tuhan? Totalitas hidupmu, pikiran, perasaan, dan emosi dan kehendakmu, relakah engkau serahkan itu semuanya untuk Tuhan? Tuhan, kami sungguh merasa begitu malu di hadapan Engkau. Engkau yang adalah Tuhan memberikan hidup bagi kami dengan rela mati di atas kayu salib, supaya melalui kematian-Mu ya Tuhan, kami memperoleh satu hidup yang baru yang kami jalani hari ini ya Tuhan.
Seringkali kami gunakan untuk hal-hal yang justru dalam kecemaran dan dosa. Kami tidak gunakan itu ya Tuhan, untuk memuliakan. Kami tidak gunakan untuk menyenangkan akan Engkau. Kami tidak gunakan di tempat-tempat yang konstruktif, yang membangun, yang baik, yang positif. Justru kami menyia-nyiakan hidup yang sudah ditebus ini. Tuhan ampuni kami. Kami rindu ya Tuhan, Roh Allah akan terus menolong kami, supaya di dalam langkah kehidupan kami yang ke depan, hidup kami yang adalah milik Kristus, boleh sungguh-sungguh kami pergunakan. Ketika kami bekerja, ketika kami ada di keluarga, ketika kami ada dalam hidup bermasyarakat maupun ketika kami bergereja, kami dedikasikan secara total, sepenuhnya untuk Tuhan. Supaya di dalam dan melalui hidup kami, orang-orang boleh mengenal akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah umat-Mu di dalam perjalanan hidup mereka. Tuntun langkah demi langkah di dalam perjalanan dedikasi kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.